Halo dan selamat datang di presentasi terakhir saya. Presentasi terakhir saya ini lebih ke arah pengetahuan. Ini gak terlalu praktikal buat kalian, dan ini agak sifatnya ideologis. Presentasi saya yang ini, itu didasari dari buku dari Ted Kaczynski tentang revolusi industri dan masa depannya. Buku tahun 1995. Buku ini banyak pengikutnya di seluruh dunia dan lumayan terkenal. Buku ini pada dasarnya punya satu dasarnya itu bisa saya dasari dengan satu kalimat. Revolusi industri dan konsekuensinya telah terbukti sebagai musibah ke umat manusia. Ini paling benar, ini terutama sangat nyata terhadap petugas TPS dan tentang sampah. Kenapa? Jadi gini, kalian lihat sampah-sampah modern. Apa sih sampah yang akhirnya banyak dampaknya ke lingkungan? Plastik. Pertama, plastik. Ini kan sesuatu yang ada setelah revolusi industri. Jadi, terus banyak barang-barang yang orang udah beli online lah, beli secara online lah. Itu kenapa? Ini karena konsumerisme yang didukung oleh revolusi industri. Terus kalian lihat sampah-sampah kayak kaleng. Terus berdasarkan statistik dari riset dari University of Oxford. Kalau kalian nggak tahu University of Oxford itu apa, itu salah satu universitas paling bagus dunia. Sekitar 33% makanan di Inggris itu dibuang tanpa disentuh, dimakan sama sekali. Bandingin dengan ini riset tahun 2015, bandingin dengan tahun 1800 di mana makanan aja gak cukup, makanan tuh paling hampir gak ada yang dibuang. Jadi gini, apa sih, kalian lihat, kalian kerja tiap hari, tapi kenapa sampahnya makin banyak aja orang-orang TPS kerja tiap hari. Saya yakin masyarakat juga udah berusaha ngurus sampah, tapi sampahnya tetap tambah banyak. Itu bukan salah kalian, itu salah revolusi industri. Di zaman sekarang kalian lihat orang dengan gampangnya motong kayu, terus kayunya dibikin jadi macam-macam, terus ujung-ujungnya jadi sampah. Padahal pohon itu banyak gunanya. Ini salah satu dampak revolusi industri. Kalian lihat pabrik-pabrik dengan asap-asapnya yang bikin sampah, ujung-ujungnya barang-barang jadi sampah. Ini karena revolusi industri. Jadi pada dasarnya semua masalah kita tentang sampah itu dasarnya bukan dari mana-mana, itu dari revolusi industri. Dan itu kenapa revolusi industri dan konsekuensinya telah terbukti sebagai musibah ke umat manusia. Jadi apa solusinya? Kalau saya translate ini bahasa Inggris. Bang, akhirnya kamu bangun. Apa virus corona? Manusia kekacauan? Oh enggak, kamu ngomongin apa? Ayo kita ambil banana aja, ambil pisang aja. Ini solusinya teman-teman. Ambil tangan dia. Peluk monyet ini dan tinggalkan kemanusiaan. Oke, itu ekstrim. Saya jelasin dulu, sorry. Maaf. Jadi buku ini itu adalah dibikin sebagai suatu kritik terhadap umat manusia, kritik terhadap masa modern ini, di mana orang dengan gampangnya beli barang terus main buang aja. Orang dengan gampangnya bikin sampah kayak limbah kimia dibuang ke sungai. Jadi itu yang terakhir itu ekstrem, tapi intinya gini. Pada dasarnya masalah sampah itu mau kalian reduce serius up, mau kalian daur ulang sampai kapanpun, mau kalian pengelolaannya secanggih apapun, gak bakal selesai kalau gak dimulai dari masyarakat sendiri. Masyarakat itu harus tinggalin budaya-budaya konsumerisme untuk ngurangin sampah. Masyarakat harus stop menggunakan teknologi dari revolusi industri yang berbahaya, yang pabrik-pabrik yang berasap. Pada dasarnya itu solusinya. Kita TPS itu cuma kayak obat. Tapi obat bisa ngobatin sementara. Tapi pada dasarnya orang itu meski dengan obat secanggih apapun, satu orang bakal tetap mati. Ini prinsipnya sama. Masalah itu harus kalian tanganin di akarnya. Akarnya itu bukan tentang pengelolaan sampah. Teman-teman saya yakin rekan-rekan saya semua sudah menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik. Itu benar, itu kan harus mengelola sampah dengan baik. Tapi akar masalahnya bukan itu. Inilah akar masalahnya. Konsumerisme, limbah dari lingkungan, limbah kimia,
Dan akhirnya ini semua kembali ke satu. Salah siapa? Salah revolusi industri. Salah si James Watt ketika dia bikin mesin uap. Ini semua kembali ke sini. Salah satu dan ini juga banyak loh akibatnya, bukan cuma ini. Salah satu alasan kenapa Belanda sama Inggris bisa ngejajah orang itu juga dari sini. Mereka punya revolusi industri, bikin senapannya bisa cepet pakai pabrik. Ini loh dasar-dasar masalah manusia itu semua dari sini. Jadi untuk menutup presentasi saya akan saya ucapkan satu kata revolusi. Pesan moral dari buku ini lagi, revolusi industri dan konsekuensinya adalah musibah ke manusia, ke umat manusia. Ambil tangan dia, ikuti monyet dan tinggalkan kemanusiaan. Itu yang ekstrem, tapi kalau yang normalnya sebenarnya itu kayak mereka emang bukunya ini dibikin agak ekstrem. Itu pesan ekstremnya, tapi pesan normalnya intinya tinggalkan. Kalau kalian pada dasarnya masalah utama dari sampah itu bukan di pengelolaannya tapi di konsumerisme masyarakat. Itu yang harus kita tinggalkan kalau mau punya desa atau kota atau negara yang bebas dari sampah. Ini citasi saya, ini buku yang saya dasari dari mana presentasi saya itu, The Annenberg Manifesto, Industrial Society and Its Future, Ted Kaczynski 1995. Ini Ted Kaczynski itu seorang filsuf, dia lumayan terpandang lah di filosofi modern. Ini ideologi lumayan gede, namanya anak primitif. Ini bukan ideologi sih, nyebut ini ideologi bukan ya, ideologi lebih kayak Pancasila, demokrasi, komunisme, itu ideologi. Ini lebih ke arah pandangan hidup lah, kayak kalau kita ke modern ini kita terlalu banyak revolusi industri, terlalu banyak konsumerisme dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.